Halo Sobat Kimia, selamat datang di video pembelajaran titrasi asam basa. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara mengetahui kadar suatu larutan asam atau basa dengan tepat? Nah, dalam video ini kita akan mengupas tuntas proses titrasi, mulai dari konsep dasar, alat dan bahan, hingga langkah-langkah praktikum yang benar. Belajar kimia itu seru loh, bukan hanya tentang rumus saja, tapi dengan belajar kimia kita belajar tentang dunia. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Oke, sebelum kita ke praktikum, kita terlebih dahulu berdoa untuk pembelajaran kita kali ini berkah. Oke, satu orang mungkin boleh pimpin doa ketua kelas. Ya mulia laki. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga di hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Semangat nggak hari ini kita? Oke, saya cek sound nih. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Oke? Oke. Ya? Ya. Oke. Semangat pagi. Oke, luar biasa sekali nih kelas 11 B1 hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin untuk mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak masuk? Mas. Habibi, Mana? Dika, Hari ini siapa yang nggak masuk? Habibi, Dimas. Dika, Dimas, anak. Habibi, Dimas sakit atau izin? Alfa, Izin. Kemudian siapa lagi? Alfa sakit. Alfa sakit. Anang. Anang izin ya Bu? Ya nggak bisa, apa nih? Hari-hari juga ada semua selanjutnya ada di grup. Oke. Kemarin kita sudah belajar teori tentang titrasi asam basa. Nah, hari ini saya akan di sini kembali lagi sampai mana pemahaman kalian di materi titrasi asam basa. Sebelum ke titrasi,
konsentrasi pada asam, pada larutan asam atau basa. Nah, dari sana kita bisa berangkat untuk ke rumus. Rumus yang dipakai itu adalah rumus pengenceran. MA kali VA kali AA sama dengan BB kali VB kali BB. Nah, dari rumus ini nanti kita akan mengetahui konsentrasi atau volume yang akan kita gunakan untuk menfiltrasi suatu asam atau basa tersebut. Contoh nyatanya di asam cuka. Kalian pernah melihat asam cuka atau pernah megang atau pernah memakai asam cuka? Pernah ya? Nah, di asam cuka itu kira-kira apa saja yang ada? Ada komposisinya tentunya ya. Apa lagi kira-kira? Cara penggunaan. Kemudian yang penting di sana adalah konsentrasi atau kadar yang ada di asam cuka tersebut. Berapa sih kadarnya? Biasanya kadar yang ada di asam cuka tersebut berbentuk persen. Misalnya 17% asam dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui konsentrasi dari asam cuka ini dengan rumus CH3COOH itu dengan melakukan titrasi. Oke, sampai sini paham? Sebelum kalian lakukan hitungan mandiri, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana cara dari titrasi asam basa. Nah, kemarin saya sudah jelaskan juga di mana ada alat dan bahan yang akan digunakan pada saat titrasi. Kita yang masih ingat apa saja yang kita gunakan ketika sebelum kita praktikum, kita terlebih dahulu harus safety. Dan yang pertama, kita harus menggunakan jas lab untuk menghindari dari kecelakaan dan lain sebagainya dari larutan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sarung tangan ini disebut dengan latex. Untuk menghindari, misalnya nih kita mau menuangkan HCl dengan konsentrasi tinggi, kita harus menggunakan latex karena HCl itu bersifat korosif. Korosif artinya dia akan mengiritasi kulit kita, sehingga dengan menggunakan latex kita akan terlindung dari bahaya tersebut. Kemudian kita juga harus memakai goggles, namanya goggles itu adalah kacamata untuk menghindari dari tersikat lainnya. Oke, sampai sini paham? Nah, oke, sekarang boleh bukunya dikeluarkan dan kalian catat apa yang saya jelaskan. Sudah semua? Oke, sudah ya. Mohon perhatian. Nah, jadi yang ada di depan kalian ini, Hamid, sudah Hamid? Kemana? Ambil kanan itu ya nih. Oke, boleh. Dia lagi ngecat. Wow. Ini baru deh.
Ada buret, statif, kemudian Evan layer, kemudian gelas ukur, corong, dan larutan yang akan kita pakai. Nah, larutan yang akan kita pakai hari ini apa saja? Kemarin, larutan yang menjadi titrasinya atau yang ada di buret itu disebut dengan larutan NaOH. Istilahnya larutan asam. NaOH itu termasuk basa kuat nih. Nah, pada titrasi larutan tersebut menjadi larutan titran atau larutan standar. Larutan titran itu kemarin kita sudah belajar definisinya apa? Jadi NaOH di sini diketahui konsentrasinya. Kemudian yang di Erlenmeyer itu larutan HCl. HCl disebut istilahnya larutan titrat. Oke, titrat ya. Larutan titrat itu adalah larutan yang diketahui konsentrasinya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada larutan HCl sebagai titratnya dan larutan NaOH sebagai titratnya. Sekarang kita memasukkan ke buret. Cara memasukkannya, kalau terlalu tinggi seperti ini, kalian lepas dulu buretnya. Oke? Cara untuk memasukkannya itu boleh memakai corong atau secara langsung. Dan ingat, caranya itu harus dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup, posisi caranya itu horizontal. Oke? Sekarang kita langsung masukkan saja. Ada yang mau coba masukkan? Boleh? Tadi apa larutan titrannya? Oke, langsung saja. Dalam buretnya. Langsung saja ke statiknya. Tarik dulu dari kemarin. Ini mohon diingat, skala dari buret itu harus sejajar dengan mata kita dan kerannya ada di sebelah kanan. Dan untuk cara mentitrasinya itu satu orang saja, jangan ada yang dibantu sama temennya, karena keakuratan pada saat titrasi itu harus akurat. Oke, memasukkan ke dalam Erlenmeyer, kita harus mengukur HCl ini sebanyak 25 ml. Cara melihat larutan itu, jangan kalian angkat atau jangan kalian goyangkan, tapi harus sejajar dengan mata. Ini yang di belakang terlihat. Oke. Nah, skala meniskus yang kita gunakan yaitu garis atau cekungan bawahnya. Oke? Ada yang mau lihat cekungan bawah? Berdepan. Kalau kali ini sudah di cekungan bawah, sehingga dia udah di skala 25 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, ada dua istilah lagi di dalam titrasi, yaitu titik ekivalen dan titik akhir. Titik
titrasi. Caranya adalah kita meledeskan secara perlahan lakukan titranya. Kita goyangkan. Jangan sampai larutan yang ada larutan titrannya itu lucu bebas gitu ya, harus tetes demi tetes. Titik awalnya itu di 2 mili, catat di 2 mili. Nah sekarang titik akhirnya itu boleh dibantu. Siapa yang mau? Najla boleh. Titik akhirnya itu di skala 29. Volume awalnya tadi berapa? 2 mili. Kemudian volume akhir 29 mili. Cara kalian untuk menghitungnya, volume awal itu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Nah, di sini volume akhir berapa? 27. Nah, jika 2 kali percobaan itu adalah volume 1 plus volume 2 bagi 2.
malu.